Shalom rekan-rekan semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya mau ajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Saat teduh. Amin. Teman-teman, sudah hampir 3 bulan kita tidak berkumpul bersama-sama di gereja. Saya yakin setiap kita pasti rindu untuk merasakan hadirat Tuhan, untuk berkumpul bersama teman-teman. Tapi saya lebih yakin lagi bahwa setiap kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, rindu untuk berada dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya mau ajak teman-teman buat sama-sama melihat bagaimana saat kita merasa dekat dengan Tuhan, begitu indah dekat hadir-Mu. Dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku mengejar hadirat, memandang
Kami rindu dekat padamu. Kami rindu melihat Engkau Tuhan, mendengar suara-Mu. Hari ini Tuhan, pimpin setiap kami. Tuhan tolong supaya kami boleh menerima firman Tuhan ini, boleh mengikuti ibadah dengan baik. Kiranya ibadah pada malam hari ini kami bawa ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Teman-teman, saya mau berbagi sedikit kehidupan saya, terutama ketika masa-masa corona seperti saat ini. Masa-masa ini mungkin bagi beberapa orang ini merupakan masa-masanya rebahan. Masa-masa sulit, ekonomi sulit, keluar pun sulit gitu. Tapi satu hal yang saya lihat dari virus ini, dari pandemi ini, saya melihat bahwa penyertaan Tuhan begitu besar. Saya melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi saya, begitu mengasihi kalian. Dia masih memberikan kita nafas kehidupan sampai sekarang, bukan? Kita patut bersyukur kepadanya. Kita boleh katakan bahwa Dia lebih daripada cukup. Dia kasihnya lebih daripada cukup untuk setiap kita. More than enough. Biar lagu ini boleh menjadi ucapan syukur setiap kita. Walaupun bumi bergoncang, walaupun gunung runtuh, tapi kasih Tuhan tetap ya dan amin. When the mountains fall. And the sea turns round, but no word stands strong, says the Lord. When the world gets down, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth
Shalom semua rekan-rekan yang ada di Pemuda, apa kabar? Saya harap kita semuanya dalam keadaan baik. Kita sebentar akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kembali rekan-rekan Pemuda bersekutu bersama-sama di dalam ibadah. Mari Tuhan, hadirlah di dalam setiap rumah, bahkan di hati kami masing-masing Tuhan. Engkau memperbaharui, Engkau memulihkan, Engkau memberi semangat kepada yang letih lesu, yang berbeban berat Tuhan. Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami, perenungan firman ini dari awal sampai akhir untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong hamba-Mu yang sangat terbatas. Hamba percaya Allah Roh Kudus yang akan memberi hikmat pengertian yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Rekan-rekan Pemuda, saya akan membacakan surat 2 Korintus pasalnya yang keempat, mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan, harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus Yesus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu oleh kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rekan-rekan Pemuda, pernahkah rekan-rekan melamar pekerjaan ke perusahaan? Dan di dalam proses rekrut karyawan di setiap perusahaan, pasti yang dicari adalah karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman kerja yang terbaik. Namun kalau kita meneliti latar belakang daripada Rasul Paulus, ia justru adalah seorang pembunuh, seorang penganiaya jemaat. Orang seperti ini yang justru direkrut oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasulnya. Jemaat sekalian, bayangkan bagaimana seorang yang terdakwa berdiri di hadapan pengadilan dan ada hakim yang siap untuk menghukum. Dan saat terdakwa itu terus memohonkan ampun, tiba-tiba hakim yang adil ini berubah menjadi penuh belas kasihan. Dan terdakwa itu dibebaskan. Bahkan bukan hanya dibebaskan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memulai hidupnya dari awal kembali. Seperti itulah betapa indahnya Yesus Kristus menyatakan belas kasihannya kepada Rasul Paulus. Seorang penjahat yang berkedok agama, yang telah membuat banyak pengikut-pengikut Kristus menderita, bahkan mati seperti Stefanus. Namun kini bukan Saulus yang penuh dengan dosa. Dia telah diubahkan oleh Kristus untuk menjadi seorang Rasul Paulus. Itulah makna yang terdalam dari konsep anugerah, yaitu suatu pemberian yang tidak layak untuk diterima oleh kita, oleh Rasul Paulus, oleh semua orang.
Itulah sebabnya di dalam teks ini Rasul Paulus mengawali surat di pasal 4 ini mengatakan oleh kemurahan Allah. Rasul Paulus memahami betapa besar, betapa mulia panggilan Allah, kemurahan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga ia memberikan seluruh kehidupannya untuk mengabdi kepada Kristus. Sekalipun pada waktu itu ada banyak orang yang meragukan kerasulan Rasul Paulus. Kemudian dikatakan bahwa ia tidak tawar hati. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dikatakan tawar hati itu putus asa. Jemaat sekalian, biarlah kita juga tidak menjadi tawar hati dan putus asa saat menghadapi berbagai tantangan. Baik tantangan di dalam kehidupan maupun juga tantangan di dalam dunia pelayanan. Mari pandang kepada kemurahan Allah, kasih Kristus yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Yang muncul dalam bentuk sikap mental yang pantang menyerah, yang tidak lelah, tetap berjuang apapun juga yang terjadi. Saat Rasul Paulus memberitakan Injil dengan berani dan dengan rendah hati, secara totalitas sampai akhir hayat hidupnya. Apa motivasinya? Karena dia menyadari betapa agungnya panggilan Kristus di dalam dirinya. Itu sebabnya dia begitu bersemangat melayani pemberitaan Injil. Paulus menyadari bahwa Tuhan yang telah menyatakan dirinya di dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Dan kemudian memanggil Rasul Paulus menjadi rasulnya, menjadi hambanya. Karena belas kasihan Tuhan Yesus, bukan karena kehebatan dirinya. Dan sebagai rasul, Paulus juga berjuang untuk mempertahankan integritasnya saat dia menghadapi berbagai tuduhan-tuduhan. Di dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus tidak memanipulasi jemaat, tidak memanfaatkan jemaat untuk kepentingan pribadi. Seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu pada zaman itu. Bahkan juga dia tidak mencari pujian bagi dirinya sendiri. Namun bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti pernyataan pribadi dari Rasul Paulus. Kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ada kalimat di hadapan Allah. Dia menyadari bahwa ada mata Tuhan yang selalu menguji keberadaannya. Kemudian rekan-rekan pemuda, fokus pelayanan dari Rasul Paulus bukan sibuk memberitakan tentang dirinya sendiri, tetapi ia sibuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ada gambaran Allah di dalam Injil. Injil yang adalah kemuliaan Kristus dan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada orang yang menutup dirinya terhadap Injil, bahkan yang matanya itu dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus. Dan jemaat sekalian, ketika kita semua diberikan anugerah untuk percaya kepada Tuhan. Di ayat 7, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada harta rohani di dalam bejana tanah liat. Apa artinya itu? Itu adalah Kristus yang ada dan menguasai kehidupan Rasul Paulus. Kalau bicara soal harta, biasanya orang-orang menyimpan harta itu di safety deposit box. Di lemari yang kokoh, yang kuat. Tetapi justru Allah memilih bejana tanah liat untuk menyimpan harta yang begitu berharga. Pada zaman itu bejana tanah liat yang rapuh itu adalah hal yang biasa. Dan itu merupakan satu metafora yang sangat tepat yang menggambarkan kerapuhan manusia. Beda sekali bila dibandingkan dengan harta yang berharga dari Injil keselamatan. Terang Injil adalah harta rohani yang bahkan setan sendiri juga tidak bisa mengambilnya. Namun bejana tanah liat bisa bocor, harganya murah, bentuknya tidak menarik. Namun desainnya juga hanya sekedar fungsional saja. Penampilan polos mereka tidak mengurangi isi atau nilai daripada
apa yang ada di dalamnya. Rekan-rekan pemuda, berapa banyak kali kita sibuk hanya memperhatikan kekurangan dan kelemahan diri kita sendiri. Apalagi kalau ada orang yang mencela dan ada orang yang mempercakapkan segala kekurangan-kekurangan kita. Seringkali kita dihambat oleh ketidaksempurnaan kita. Kita merasa diri tidak memadai, tidak efektif. Namun ayat ini mengajarkan bahwa kemanusiaan kita yang tidak sempurna tidak menghalangi tujuan kudusnya Allah. Semua cacat celah, semua masa lalu seseorang yang kelam tetap memungkinkan kehadiran Allah yang memadai untuk satu pekerjaan misi yang mulia, yaitu menyelamatkan seluruh umat manusia lewat pekabaran Injil. Kalau saya mengajak rekan-rekan pemuda semuanya merenungkan, dapatkah Anda menyebutkan sesuatu tentang diri Anda yang Anda inginkan berbeda? Dan dalam hal apa Anda merasa Anda tidak memadai? Namun dapatkah Anda bersyukur atas cara Tuhan menyelamatkan Anda? Ketika Anda meyakini kebenaran ini, ada banyak orang yang akan melihat Kristus di dalam diri Anda yang tidak sempurna. Dan kemudian tertarik untuk percaya kepada Tuhan. Karena mereka lebih mudah justru berhubungan dengan orang yang tidak sempurna. Rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita semuanya merenung. Tuhan sedang mencari sebuah bejana yang akan dipergunakan olehnya di hadapannya. Ada banyak pilihan. Mana yang akan menjadi pilihannya? Pilihlah aku, teriak si bejana emas. Aku bercahaya cemerlang. Aku sangat mahal. Dan aku melakukan segala hal yang benar. Keindahanku akan mengalahkan yang lainnya. Untuk seorang seperti Anda, Tuan, emas adalah yang terbaik. Tuan itu melanjutkan langkahnya tanpa berkata apapun. Dan melihat pada sebuah bejana yang anggun dan tinggi. Aku akan melayanimu, Tuan. Aku akan menuangkan anggurmu, berdiri di mejamu. Manakala Anda makan, lihat lekuk dan ukiran bagianku yang begitu indah. Perak selalu tepat untukmu. Tanpa menoleh, sang tuan melangkah menuju pasu kuningan. Bermulut besar dan dangkal. Terpoles halus seperti gelas. Kemari, kemari, teriak si pasu. Aku tahu aku bisa. Tempatkan aku di mejamu untuk menjadi tontonan bagi banyak orang. Lihatlah aku, panggil si gelas kristal kaca. Kebeninganku memperlihatkan isiku dengan terang. Meskipun aku mudah pecah, aku akan melayanimu dengan bangga. Dan aku akan puas berada di rumahmu. Lalu sang tuan mendekati sebuah mangkuk kayu. Terpelitur dan terukir sempurna. Mangkuk itu berdiri tegap. Anda boleh memakai saya, Tuan terkasih, ujar si mangkuk kayu. Tapi sebaiknya aku dipakai untuk buah-buahan. Jangan untuk roti. Kemudian tuan itu menundukkan kepalanya. Dan melihat sebuah cawan tanah liat. Tergeletak, tidak berdaya, kosong dan retak. Tidak ada harapan baginya untuk dipilih sang tuan. Kini kutemukan bejana yang kuinginkan. Aku akan memperbaikinya, membersihkannya, dan menjadikannya milikku. Aku tidak membutuhkan bejana yang membanggakan dirinya, atau yang ramping memajang diri di lemari, atau yang bermulut besar dan dangkal dan berisik. Juga bukan yang memamerkan dirinya dengan sombong, atau yang merasa dirinya benar. Melainkan yang sederhana, seperti bejana tanah liat ini. Dia akan kupenuhi dengan kuasaku. Kemudian dengan lembut, dia memungut bejana tanah liat itu. Memperbaikinya, membersihkannya, dan mengisinya hari itu juga.
Dia berkata kepada bejana itu, "Ini pekerjaan yang harus kau lakukan. Curahkanlah pada orang lain seperti yang kulakukan padamu." Kebanyakan orang saleh terkenal di dunia adalah orang biasa yang melakukan apa yang dipikirnya harus mereka perbuat tanpa peduli apakah orang lain akan melihat atau mendengarnya. Tetapi mereka selalu ada di tempatnya ketika mereka dibutuhkan. Mereka selalu melihat dan memastikan kebutuhan yang ada dijawab. Jika kita mempunyai kasih sejati kepada Tuhan dan sesama, kita akan bersedia melakukan apa saja yang diperlukan. Dan semuanya itu tergantung daripada kerendahan hati kita yang adalah kasih. Satu-satunya hal yang dapat membuat orang rela pergi kemana saja, kapan saja, untuk melakukan apa saja, untuk siapa saja. Dan bukan menjadi siapa-siapa. Demi menyenangkan Tuhan dan menolong sesama. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tuhan tidak menilai berdasarkan prestasimu, talentamu, pengetahuanmu, atau bahkan kebaikanmu. Tuhan menilai hatimu. Dan hal-hal yang mendapat penghargaan tertinggi adalah kasih dan kerendahan hati. Semuanya itu menjadikan apapun yang Anda perbuat menjadi berkat. Sekecil apapun juga tindakan itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang berkarya di dalam kehidupan semua rekan-rekan pemuda. Engkau yang sudah memanggil mereka, memberikan anugerah yang sama seperti yang Tuhan beri kepada Rasul Paulus. Bapa, biar kesadaran tentang anugerah Allah itu begitu nyata di dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga setiap kami dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan. Bahkan kasih kami dikobarkan kembali. Untuk kami menjadi bejana seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong, kalau di antara rekan-rekan pemuda ada yang lemah, ada yang putus asa, ada yang berbeban berat, ada yang bersusah hati. Tuhan, kiranya Tuhan yang membangkitkan kembali, yang memulihkan kembali, yang menolong kami semua. Terima kasih. Bapak hamba juga menaikkan doa syafaat bagi setiap rekan-rekan pemuda, masa depan mereka, baik studi, pekerjaan, pasangan hidup, masa depan. Tuhan berikan yang terbaik Tuhan, untuk semua rekan-rekan yang ada di pemuda. Tuhan mohon, semua talenta dan karunia boleh berkembang, sehingga semua rekan-rekan pemuda boleh ambil bagian di dalam pelayanan yang kreatif, untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Hamba juga mendoakan kesehatan di tengah-tengah pandemi corona ini, supaya setiap kami dijagai, dilindungi dari semua serangan virus-virus. Tapi sebaliknya kami diberikan tubuh yang sehat dan kuat untuk bisa berkarya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga, para orang tua yang sudah berjerih lelah mendidik dan membesarkan kami. Berkati semua jerih lelah mereka, berkati usaha mereka juga ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa terus untuk para pemimpin, baik di negeri ini, Presiden Jokowi bersama dengan seluruh kabinet dan wakil-wakil rakyat, baik yang ada di pusat maupun juga yang ada di daerah. Memohonkan hikmat bijaksana yang daripadamu, agar mereka bisa mengatur bangsa dan negara kami, untuk terus boleh maju, untuk terus boleh berkembang. Dan kesejahteraan rakyat itu ada di mana-mana. Kami juga mendoakan para majelis yang baru saja terpilih dan saat ini melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati kesehatan mereka, memohonkan hikmat bijaksana yang daripadamu. Tuhan, kesehatan yang daripadamu, sehingga bersama dengan seluruh para hamba Tuhan yang ada, berhasil memajukan gereja Kalam Kudus Ambon untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, dan rekan-rekan pemuda, terimalah berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Hai guys, buat kalian yang mau berpartisipasi dalam memberikan persembahan, kalian bisa berikan di nomor rekening di bawah ini ya. Atau bisa langsung bawa ke gereja, di sana telah disediakan kotak persembahan. Nah teman-teman, ada satu hal lagi, jadi minggu depan kita akan ibadah secara Zoom, jadi kita akan mengadakan KTB bersama. Nah teman-teman jangan lupa ya, kalau mau join kalian boleh hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!